Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap gak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Mengenal mekanisme indikator teknikal dalam trade forex nanti akan langsung dibawakan oleh Pak Windu Nenggolan. Dan kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom-nya, jika tidak nanti akun akan meremove sementara. Oke, kita mulai saja langsung ya Pak Windu, silakan. Oke, selamat sore Bapak-bapak semua ya, dan Ibu juga ya. Pak Adrian lagi di mobil atau cuma foto ya itu ya? Selamat datang Pak Adrian, ya. Juga Pak Musyafa Ali, Pak Sutrisno, Pak Yan Henry, juga Bu Fitri ya, Pak Ferry juga ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini kan dikatakan mengenai mekanisme indikator teknikal ya. Nah, saya kalau indikator itu kan banyak ya. Nah, tapi saya kemukakan yang paling umum dan paling banyak digunakan
dan juga bagus buat trading. Ya, yaitu apa? Moving average. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, ada yang belum tahu mengenai moving average? Bisa mungkin dikasih jawabannya bisa lewat chat atau bisa secara langsung kayak begitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai moving average, ini nanti saya akan kemukakan mengenai karakternya juga ya. Ya sebenarnya sih ada sekitar 2 karakter ya yang paling banyak dipakai. Oke, kita mulai saja ya. Saya munculkan juga saya munculkan dulu grafiknya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti ada yang langsung mau menanyakan, dipersilahkan ya, nggak apa-apa, dipotong. Atau kalau agak segan mungkin ya bisa lewat chat ya, ditanya. Nanti pertanyaannya akan dibaca dan akan saya langsung jawab ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah ini kita lihat di sini, bentar ya. Sudah kelihatan kan semua ya Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Ya. Pak. Oke. Itu bisa bersih apa nanya sebentar. Bisa Kenapa Pak? screen-nya bisa jadi putih itu gimana? Gimana caranya ya? Oh, ya. Oke, ini bisa jadi putih begini ya. Bapak pencet F8 ya. Ada yang hanya pencet F8, ada yang harus pakai pencet Fn terus baru F8. 8 ya. Kalau saya pencet F8 aja ya. Kayak gitu, ada muncul seperti ini. Ya. Oke, Pak Yan. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian nih bisa seperti Pak Yan Henry tadi ya, langsung ditanyakan seperti itu, sehingga nanti saling interaktif kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Pak Yan, ini bisa pilih colors ya. Memang kalau di laptop ini lebih banyak fiturnya dibandingkan dengan di HP. Kita pilih colors. Nah, ini pilih black on white. Ya. Black on white, bukan black or white ya Pak. Black on white. Kalau green on black kan begini Pak. Ya, ini ada langsung tampilannya. Kalau black on white begini. Mungkin yang kebanyakan biasanya ada yang ini nih. Nah, ini juga ada seperti itu ya. Color on white. Nah, terserah nanti maunya gimana. Kalau saya pakai ini color and white atau green, sorry, atau black or white nih. Yang umum black or white, black on white, sorry. White ya. Black on white, ya. Oke, langsung kita okekan. Ini sebenarnya bisa diatur ini semua di sini warnanya bisa seperti yang ini gitu ya. Tapi ya yang ada di MetaTrader ya ini pilihannya black on white gini ya. Kita okekan. Ini seperti ini tampilannya. Ya. Sudah, Pak? Oh, iya sudah. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke indikator ya. Bapak dan Ibu sekalian mungkin yang pakai HP ya, ini ada tampilan mungkin bersih grafik saja gitu ya. Nanti bisa ke sini. Ke tampilan yang sorry ya. Kalau di HP bisa pencet layarnya sekali tek gitu nanti muncul bulatan. Nah, klik yang F, tanda F gitu ya. Kalau mau diklik yang tanda F itu yang di bulatan itu di Android, nanti muncul seperti ini ya. Terus pilih trend ya, kemudian moving average. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bisa ini. Oke. Nah, yang muncul di sini adalah
moving average 5 ya. Warna bebas, terserah. Ya, kita langsung oke-kan. Oke. Ya, muncul kan ya Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Lalu kita coba pakai lagi moving average 20. Tren lagi. Ya. Kemudian klik moving average. Nah, periodnya ini bisa dipilih ya 20, warna lain ya, dibikin yang lain warnanya. Warna hijau atau warna apa gitu ya. Biasanya warna hijau. Ya. Lihat kan ya, Bapak dan Ibu sekalian? Oke. Nah, ini kita lihat satu-satu karakternya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau nanti ada yang tiba-tiba mau ditanyakan gitu, sebelum terlupa mau nanya apa, silakan ditanyakan secara langsung ya. Oke, ini kan sudah ada 2 moving average ya. Moving average 5, moving average 20. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Dari sini saja kita bisa baca, pertama begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa catat ya. Karakter pertama dari moving average terhadap harga adalah kalau misalnya open-nya, ini ya open. Open jauh dari moving average, ya kecenderungannya akan apa? Ke arah moving average. Makanya dalam tren naik begini seperti ini Pak, ya Bapak dan Ibu sekalian, bisa terjadi koreksi, ya bisa terjadi koreksi ke arah apa? Moving average. Jadi kalau kita misalnya lihat di hari itu gitu ya, misalnya hari itu seperti contohnya nih kemarin gitu ya. Oh kemarin nih jauh dari moving average nih. Dari moving average 5 maupun 20 gitu ya. Wah udah, saya mulai sell aja gitu ya. Kalau kita ukur itu pakai ini ya Bapak dan Ibu sekalian nih, crosshair. Ya. Nah crosshair kan ada begini, kita bisa taruh di sini. Jadi pada saat harga baru dibuka gitu ya, misalnya Bapak mau ngukur, oh saya mau ngukur deh dari sini gitu ya, karena moving average-nya berapa gitu ya. Nah, crosshair ditaruh di sini, terus kemudian pencet klik kiri di mouse-nya ya, atau kalau di HP ya, itu bisa kalau di HP sih cuma dihitung aja poinnya ya, dari sini misalnya terus ditarik ke arah moving average berapa. Nah itu bisa kita lihat tuh Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ada tulisan ini di level berapa ya bawahnya, kemudian ada tulisan 2 bars, terus ada tulisan 1087 poin ya. Maksudnya apa? Maksudnya nih ke sini itu, sorry ya, ntar saya pindahin dulu ini. Ya, sorry. Nah ini 1086 poin maksudnya apa? Itu kan dari level 1.2421 ke level 1.2317. Artinya apa? Artinya hampir 100 itu 100 poin ya. Jadi 1037 itu maksudnya 103,7 pips. Bayangin ya, kalau kita lihat dari daily gitu ya, kita ngelihat, jauh banget nih dari moving average gitu ya. Berapa nih jauhnya kita ukur? Ternyata 100 pips nih. Oh, berarti bisa nggak dalam hari itu kita dengan nge-sell dapat 50 pips, dapat 30 pips gitu, atau 70 pips, bisa nggak? Bisa. Kayak gitu ya.
Itu dengan kita kenal karakternya. Jadi Bapak harus catat, Bapak Ibu sekalian, karakter yang pertama dari moving average. Kalau pembukaannya jauh dari moving average, kecenderungan akan ke arah moving average terlebih dahulu. Ya, walaupun ini trennya naik gitu, tapi kalau ada kecenderungan jauh dari moving average, dia ada kecenderungan untuk balik ke arah moving average terlebih dahulu. Dalam arti apa? Koreksi. Nah, koreksi itu bisa juga kita manfaatkan. Oh, kalau ternyata lebih nih dia semakin turun ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dapat momennya dari 100 pip itu kita ngambil 50 atau 30 pips hari itu. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sebenarnya bisa ditambah lagi misalnya moving average 3 ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini supaya lebih lengkap. Nah, ya. Jadi maksudnya dengan 3 moving average gini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karakter yang kedua adalah kalau moving average yang kecil. Ini kan ada moving average yang 3, itu yang warna merah. Kemudian moving average 5 yang warna biru. Kemudian moving average 20 periodnya itu yang warna hijau. Oke. Nah, kalau yang kecil moving average-nya berarti 3 sama 5 lebih kecil kan dari 20, ya kan? Kalau yang kecil itu di atas daripada yang besar, maka kecenderungannya akan apa? Akan naik. Ya, ini karakter kedua ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau moving average yang kecil dicatat lebih besar di atas dari moving average yang besar itu cenderung naik. Tapi kalau moving average yang kecil di bawah moving average yang besar, maka cenderung apa? Akan turun. Contohnya bagaimana? Nah, ini bisa kita lihat. Ini moving average 3 dan 5 ya. Yang 3 di atas 5, ya 3 dan 5 di atas 20, ini bisa terlihat bahwa harga terus naik. Oke. Ya. Nah, demikian juga ini moving average 3 dan 5 itu ada di bawah dari moving average 20 yang gede. Yang terjadi apa? Kecenderungan harga turun. Ya. Nah, kenapa saya pakai moving average sampai 3 begini? Karena saya mau tahu kecenderungan untuk berbalik arah itu kapan, ya. Kita bisa lihat di sini ketika moving average 3 dan 5 dua-duanya tembus moving average 20 ini ya, dan 3-nya di bawah yang 5, yang paling kecil itu 3 dibandingkan dengan yang 5 ya. Itu yang 3 paling bawah dan menembus yang paling gede moving average 20. Di sini yang terjadi apa? Dia terus turun. Ya. Nah, kemudian jika terjadi ini moving average 3 yang kecil, paling kecil itu memotong moving average 5. Artinya apa? Kalau kita misalnya udah sell di sini ya, kita terus tahan, terus ini sampai di sini kita belum tutup misalnya, terus kemudian naik gitu ya. Kemudian naik moving average 3-nya akhirnya memotong moving average 5. Nah, itu udah tanda-tanda kita, kemungkinan harga akan berubah. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa harga akan terjadi perubahan di saat moving average 3 memotong moving average 5. Kalau ini kan memotong ke atas. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini moving average 3 yang merah mulai memotong moving average 5 yang biru ya. Ini turun. Nah, saat yang paling tepat, yang paling enak nih ya. Kalau misalnya ngambil harganya apa? Setelah misalnya moving average 3 dan 5
motong moving average 20, itu lebih enak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, saya mau tahu bagaimana penyerapan mengenai ini. Karakter ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau sama sekali nggak mengerti, ini sayang sekali karena ini enak banget untuk melakukan trading. Ada mungkin yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Ya, karena ini interaktif ya Bapak dan Ibu sekalian. Pak Lianhe, ya, dengan Pak siapa? Pak Evan, Pak. Oke, Pak Evan. Ada yang mungkin yang ditanyakan, Pak? Settingan yang Bapak utarain itu untuk daily atau semua time frame, Pak? Nah, ini untuk semua time frame, Pak. Jadi kalau di sini memang saya contohkan daily dulu, ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kenapa saya contohkan daily dulu, ya? Karena untuk tahu yang tadi karakter pertama, gitu loh. Bapak kan kalau mau memulai trading, itu selalu lihat pertama daily dulu. Karena kita harus lihat tren. Ya. Jadi pertama lihat dulu daily dan H4. Itu untuk melihat tren. Karena kalau kita trading, ya, usahakan jangan melawan tren, Pak. Tapi searah dengan tren. Jadi penting sekali untuk tahu arah tren hari ini kemana. Ya. Nah, paling enggak dari karakter pertama tadi di daily gitu ya, Bapak akan tahu arah tren kemana. Misalnya open ya Pak ya, kayak tadi yang saya katakan kalau opennya jauh dari moving average, maka akan cenderung ke arah moving average. Ya Pak. Nah kalau diukur, opennya jauh tuh dari moving average. Ke moving average berapa? Wah 100 pips nih. Mantap. Kalau di sini 93 ya sampai 100. Mantap nih untuk nge-sell. Ya. Lihat lagi di H4 gitu. Di H4 ya hariannya opennya di misalnya tadi di sekitar sini ya Pak ya. Sorry. Nah, di sekitar sini. Ya. Sekitar sini kan jam 00 tadi ya. Tunggu. Oh, sorry. Ini yang hari kemarin ya, yang hari kemarin jam 00-nya di 16.15 ya. Nah, ini di sini Pak. Ya. Di sini. Nah, di sini dilihat di H4, menurut daily tadi prediksinya mau turun nih. Saya siap-siap untuk sell. Nah, di jam 5 pagi ini gitu kan belum kelihatan karena moving average-nya masih apa? Masih arah naik nih dua-duanya, ya kan? Tapi pas grafik ketiga ini ya Pak, ini mulai apa? Mulai berpotongan. Ya. MA3 mulai ke bawah MA5 di grafik ketiga. Berarti jam 048, berarti kalau 8 waktu meta berarti beda waktunya kan 5 jam ya Pak ya. 8 tambah 5 jam 1. Jam 1 mulai sesi Eropa jam 2 gitu. Dia mulai kelihatan turun. Nah, baru Bapak sell di sini. Gitu loh. Ya, apalagi kalau dilihat berdasarkan apa? H1 ya. Karena H4 D1 buat ngelihat arah tren ya. H1 jadi H4-nya menguatkan tren yang daily, H1-nya Bapak buat masuk trading ya. H1 berarti di sini tadi sekitar jam 048 kan ya. Ya. Jam 8 waktu meta nih di sini. Nah, di sini nih. Ya. Nah, kemudian di sini moving average-nya udah di bawah. Kemudian pas di sini sekitar jam 9 sampai jam 10 ya. Itu moving average 3-nya yang merah udah mulai di bawah. Nah, klop kan Pak. Di sini untuk ngambil posisi apa? Ngambil posisi sell. Arah targetnya kemana?
ke sini. Jadi Bapak bisa pakai begini. Ini nih, gunakan garis horizontal. Untuk apa? Untuk target. Targetnya di mana? Di moving average. Cek gitu. Ya, moving average yang pertama sama moving average yang keduanya. Gini, taruh begini. Ini opennya, ya kan? Berarti kita tahu, oh target turunnya ke sini. Kita lihat di H4-nya, gitu kan? Di H4, coba. Nah, di sini kan tanggal 15 kan, nah jam 8 kayak begitu. Wah, ini udah mulai apa? Berpotongan kan di sini. Nah, arah targetnya kemana? Ke sini maupun ke sini. Persis banget ke moving average 20 bahkan sampai ke lewat di sini. Ya. Nah, kemudian di H1 kan masuk posisi H1 ya. Masuk posisinya di H1. Ya. Kita bisa lihat di sini ini kan target ya tadi ya, bukan untuk masuknya ya. Target sesuai daily. Di H1 jam berapa tadi? Jam 8 ya. Tanggal 15. Nah, di jam 8 ini masih nunjukin apa? Bahwa harga ke sini MA20. Tapi pas di sini ini juga belum ambil posisi. Kenapa? Ini masih nggak jelas. Moving average-nya masih semuanya rata, datar. Ya, mepet. Nah, ketika di sini baru mulai open ketika mulai terus turun melebihi ini. Ya, melebihi posisi yang sama nih, lowernya. Ya. Jadi ketika ini turun kan ini makanya persis nih ya. Mentok dia di sini. Kenapa? Karena ada support kuat berdasarkan harga lower sebelumnya. Nah, pas di sini udah lewat kan. Nah, klop lah. Targetnya kemana? Ke sini, sell. Ya. Jadi memang harus lihat daily-nya dulu dan H4 untuk tahu apa tren. Oh, ini mau turun nih. Baru masuk trading di H1, M30, M15. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, tadi ini berdasarkan karakter Maaf nih, Pak Lindu ada yang bertanya nih. Oke. Sebelum kita lanjutkan ya materinya dari Pak Haryadi Kuncoro. Katakan bertanya karakter MA 3520 apakah bisa untuk USD? Oh ya. XAU USD atau gold ya, bisa ya. Kita coba lihat yang gold ya. Gold. Ini sorry. Ya. Kita lihat gold. Ini 3 MA. Ya. Ini udah 3 moving average. Nah, kita lihat dulu di daily. Ya. Kalau kemarin ini jelas opennya jauh dari moving average ya. Jadi cenderung apa? Ke arah moving average di sini. Nah, dari sini ke arah moving average ini kalau kemarin, Pak, ya. Itu Bapak bisa dapat 872 poin ya, berarti dari 1805 ke 1797 itu berarti 8 ya. Jadi dapat 8,72 dolar per troy ounce. Artinya kalau Bapak tradingnya 0,1 lot, Bapak dapat 87 dolar. Kayak begitu ya. Nah, kalau 1 lot dapat 872 dolar ya. Tapi kalau mau trading 1 lot ya itu mah harus ini ya modalnya besar ya. Jangankan di 1 lot, di 0,1 lot aja gitu ya untuk trading gold itu baiknya sih modalnya harus besar ya. Paling enggak 1.000 atau 2.000 kayak begitu. Karena kalau modalnya terlalu kecil, mendingan main di forex. Kalau di gold itu bisa bahaya karena fluktuasinya yang tajam itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi
kalau misalnya suka main gold, saya sarankan ya supaya enak, tradingnya aman, nyaman itu ya. Modal di atas 2.000 ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya makin besar, makin nyantai juga tradingnya dan lotnya bisa ditambah. Nah, untuk gold tadi ya, kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya contohnya hari ini ya Pak ya. Hari ini aja kita ngelihat bahwa oh pasar nih lagi flat nih. Taunya dari mana? Ini kita bisa pakai garis begini Pak. Taruh di moving average. Cep. Sama taruh di moving average yang satu lagi. Cep. Artinya apa? Hari ini nih tradingnya itu antara 1772, 1789. Hanya sekitar di situ-situ aja. Nah, kalau misalnya ternyata break lewatin ini, ya kita bisa untuk langsung sell gitu ya. Kemana? Posisinya berdasarkan ini, ke posisi terendah ini. Ya, nah bisa ke arah 1764, kayak begitu. Ini kan kesannya kayak mau berusaha untuk break ya. Kalau memang bisa paling enggak sampai ke 1764 nih gold. Tapi kalau enggak balik lagi. Nah, kita lihat coba di H4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, jangan pernah trading kalau moving average-nya ini datar begini. Nih, di sini. Ya. Saya kasih tahu kalau Bapak melihat misalnya di H4 aja seperti ini, moving average-nya datar, flat ini ya. Mendingan Bapak bikin pakai garis horizontal begini aja. Ya. Gini. Sorry. Nih, ya. Ini misalnya nih ya yang terjadi di sini ya. Ini kan flat ya. Terus taruh yang garis bawahnya ini di sini. Ya, jadi pergerakan ada di sekitar sini. Loh, kalau kayak gitu, kalau jangan trading, kita nggak masuk pasar dong. Tunggu aja, Pak. Jadi, kapan masuknya? Kalau break ini, resisten ini, atau break support ini. Ya, kalaupun break, misalnya kayak ini, break, tep. Ya, ini harga udah naik. Ya, 4. Tembus moving average ini. Moving average 3 dan 5 udah naik. Oh, berarti sesuai nih. Tapi ambil posisinya apa? Setelah break ini, tunggu aja lihat moving average 3 dan 5-nya. Setelah lewatin moving average 20. Artinya apa? Berarti klop dong. Yang satu ya, sudah break resisten atau batas atasnya yang ini. Ya kan? Nah, kemudian ditambah lagi moving average 3 dan moving average 5 itu sudah di atas moving average 20. Klop dong, ya. 3 dan 5 yang paling kecil sudah di atas moving average yang 20. Enak nggak nge-buy-nya? Enak. Kayak gitu. Jadi bisa di-buy di sini. 3 dan 5 sudah di atas 20. Dapatnya Bapak apa hasilnya? Dapat berapa tuh? 19 dolar per troy ounce. Artinya apa? Dapat kalau 0,1 lot, Bapak dapat 190-an dolar. Ya kan? Kalau tradingnya 0,1 lot. Lumayan kan? Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kondisi seperti ini ya, moving average, terutama moving average 3 dan 5 datar gitu ya. Jangan trading. Pasang aja garis horizontal di puncak yang ini yang lagi datar maupun yang di terendahnya. Tinggal break mana. Kalaupun terjadi break, lihat moving average-nya bagaimana. Apakah moving average kecilnya ada di bawah moving average besar gitu. Kalau memang atau di atas gitu ya. Kalau memang moving average kecil ada di atas moving average besar dan dia sudah break resisten, break batas atas, klop untuk buy. Seperti itu ya. Jadi misalnya ini ya Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang nih
Ini kan sekarang kelihatan apa? Nih, lagi datar kan? Ya, dihapus nih. Kita bisa begini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oh, sorry. Itu batas atas, kemudian batas bawah. Ya. Ini kelihatannya kesannya mau ke bawah gitu kan ya. Nah, seandainya ini break, oke, break, dan moving average 3 dan 5-nya memang ikut ke bawah, dan yang paling bawah itu moving average 3, ya, yang paling kecil, di atasnya moving average 5, berarti kan dia ke bawah. Nah, dua-duanya ada di bawah moving average 20, berarti apa? Klop untuk apa? Klop untuk sell, kayak begitu, ya. Oke. Jadi Pak tunggu Rindu. ini. Pak Rindu, maaf ini ada yang bertanya dari Pak Amin, apa OP juga nunggu closing ya, maksudnya OP juga Apa? open posisi, apa open posisi juga menunggu closing? Maksudnya itu kali ya? Ya. Oke, silakan Pak. Nah, seperti yang ini contohnya ya, Bapak tadi Pak siapa ya tadi ya? Sorry. Tadi Pak Amin, ya. Pak Amin. Pak Amin Jakfar. Oke. Apakah nunggu perpotongan? Kalau kita lihat di sini, ini datar ini kan nggak kelihatan perpotongan, ya kan? Memang harus nunggu, ya. Nggak harus berpotongan dan dengan yang besar ini. Ini hanya untuk nunjukin posisi, tapi misalnya MA3 dan MA5 lagi berpotongan dengan MA20, ya, itu bagus sekali untuk misalnya sell atau buy, ya. Kita lihat aja di sini, ya, besar kan dapatnya kayak begitu kan ya. Ya, ini juga ya berpotongan langsung pergerakannya besar seperti ini, ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita kan tinggal lihat, ya. Nanti akan terlihat di sini kalau misalnya break sini, break support, terus MA3-nya ya lebih rendah daripada MA5-nya. Dalam arti begini, ini seperti ini nih. MA3 nih yang ini kan di atas MA5. Ya. Makanya apa? Terlihat apa? Naik kayak begitu. Ini juga kalau MA3 nanti lebih rendah daripada MA5 ya. Pas udah break ini dan dua-duanya kan sudah di bawah ini kan, berarti klop apa? Klop untuk sell. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau ternyata ini balik ke atas gitu ya. Dan break ini ya. Break batas atas ini ya tinggal apa kita lihat aja ketika 3 di atas 5 kita ukur misalnya kalau udah break ini ke arah moving average 20 berapa misalnya nih terjadi perpotongan 3 dan 5 di sini misalnya. Terus ukur ke sini. Berapa nih? Oh, sekitar 4,54. Aduh, kalau 4,54 kayaknya sedikit deh. Gitu ya. Mendingan tunggu deh ada perpotongan atau enggak. Kayak begitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya jaraknya seperti ini nih, pas ini turun MA3, MA5, jaraknya jauh dari ini, jadi nggak harus nunggu perpotongan dengan 20, cukup 3 dan 5 saja gitu ya. Nah, itu bisa ambil posisi sell. Tapi kalau 3 dan 5 berpotongan menuju ke atas dan ternyata jaraknya seperti tadi saya contohkan kita ukur, ternyata deket banget 4 gitu ya. Mendingan apa? Mendingan tunggu aja deh. Motong nggak sih? Karena kalau nggak motong bisa aja balik lagi nanti kayak begitu. Jadi lebih baik apa? Tunggu 3 dan 5 motong ini, motong 20 kalau misalnya naik ya. Nah, itu lebih enak lagi untuk ngambil posisi buy. Seperti itu, Pak. Pak Rindu, Pak Amin juga ada pertanyaan mengambil TP-nya berapa ya, Pak ya? Oh, kalau mau ngambil TP atau SL itu baiknya begini, Pak. Contohnya ya. Misalnya ini sell. Tadi ya, MA3, MA5 misalnya break, terus 3-nya benar-benar agak jauh dari 5 ya, udah benar-benar di bawahnya 5 ya. Berarti sell. Targetnya kemana ya? Targetnya ini pakai garis
horizontal ke arah yang harga terendah maupun harga tertinggi. Kalau di sini kita lihat harga terendah atau tertinggi yang terdekat, ini kan yang terendah, ya kan? Ya, jadi kalau nembus ini 1773, ini 1765, mungkin sekitar di 1772 atau 1771 udah ngambil posisi, targetnya kemana? Target TP-nya 1765. Oh ya udah, berarti ke 1766 mungkin gitu ya, arah target profitnya seperti itu. Oke. Oh, kalau ternyata tembus mana? Kalau ternyata tembus bisa ke sini berdasarkan posisi terendah berikutnya. Nah, ya rata-rata. Jadi seperti itu ya, Pak. Oke, paling terima kasih juga untuk pertanyaan dari Pak Amin. Lalu di sini juga ada Pak Alvan yang bertanya, berapa pip idealnya setting stop loss? Itu bisa dijawab. Berapa pips idealnya? Setting stop loss. Oke. Stop loss ya, Bapak. Jadi gini, Pak. Tadi kan kita udah belajar target taking profitnya di sini atau di sini, yang terdekat di sini dulu, ya. Kalaupun kita pasang taking profit di sini, ya, oh sampai di sini kayaknya sulit mentok, ya udah ambil aja profitnya, cut profit gitu ya. Nah kalau stop loss misalnya udah ngambil sell gitu di sini, stop lossnya di mana? Ya kita lihat target kan di sini, target sebaliknya. Target kedua di mana? Target kedua di moving average sini, ya. Oke. Nah berarti apa? Pasang stop loss di atas dari target sebaliknya. Kenapa di atas? Kalau di bawahnya atau sama dengan, berarti apa? Kemungkinan besar kenanya apa? Lebih besar gitu kan. Tapi kalau di atasnya ya, itu kalau misalnya nge-sell ya, targetnya di stop loss itu di atasnya gitu ya, di atas dari target ini. Ya. Dilebihin pokoknya dari target, maka apa? Kecenderungan untuk kena lebih kecil kayak begitu ya. Demikian juga kalau misalnya nih, kalau misalnya ini naik gitu ya. Oh, mau naik nih. Target taking profit di sini. Ya. Stop loss-nya di mana? Kalau misalnya udah ngebayangnya di sini, stop loss-nya di mana? Di sini. Lebihin dari target ini. Ya. Atau lebihin dari target ini. Jadi begitu, Pak. Jadi untuk menentukan stop loss atau taking profit, Bapak harus tentukan dulu target naik atau target turunnya di mana. Jadi bukan hanya kita menetapkan, oh kalau misalnya nge-sell, profitnya sampai mana, ditentuin targetnya di situ, nggak hanya itu. Tapi juga tentukan apa? Target kalau berbalik harga di mana. Di situ kita pasang stop loss-nya lebih dari targetnya. Kayak begitu, Pak. Oke, Pak Windu. Ini ada lagi pertanyaannya, semangat ya pesertanya pada sore hari ini yang bertanya nih Pak. Ada Pak Evan, berarti moving average itu bisa untuk membaca arah tren sekaligus open posisi ya Pak ya? Betul. Oke. Itu langsung dijawab, ya. betul ya. Nah, ya tapi Pak. gunakan time frame H4 D1 untuk baca trennya, kemudian masuk pasarnya di H1 M30. Jadi kalau tren di H4 maupun daily kelihatan naik, di H1-nya masih turun gitu ya. Nah berarti apa? Ya tunda untuk ngambil posisi. Ketika sama dengan H4 dan D1 gitu untuk naik ya, baru masuk pasar ya begitu. Oke. Lalu di sini ada lagi pertanyaan dari Pak Agus Suryokusumo. Pak ingin tanya untuk berita-berita masalah forex, kita bisa dapat di mana ya, terutama bahasa Indonesia? Oh itu bisa dilihat di Java berita-berita ya. Ya. Di javafx.news. javafx.news ya. Silakan sobat trader jika ingin mendapatkan berita-berita update ya di javafx.news. Ya biasanya ada arah pergerakannya juga sih di dalam berita itu. Ya. Oke, terus sekali.
Oke, di sini juga ada lagi Pak Ramli Tahir yang bertanya, Pak bagus mana? Stop, sell stop atau buy stop? Pak bagus mana SL Atau atau sell stop atau buy stop? ini SL beda banget dengan sell stop atau buy stop ya. Stop loss itu kan SL itu kan stop loss batas rugi gitu ya. Tapi kalau sell stop atau buy stop itu adalah untuk masuk pasar pending order ya. Jadi sell stop atau buy stop itu digunakan saat pasar kita prediksi bahwa akan terjadi break. Contohnya yang ini ya, di gold ini ya. Kita bisa aja untuk sell stop misalnya di 1771 atau misalnya kalau misalnya ragu di situ karena 1773 sampai 1765 ini dekat, mungkin jadinya sell stopnya di 1765 dengan harapan akan ke arah 46 gitu kan ya. Berarti itu kan 20.00 ya, $20 per troy ounce gitu ya. Ya mungkin akhirnya ya udah saya sell stop aja deh di 1765 gitu. Nanti prediksi taking profitnya di 1746 ibaratnya seperti itu ya Pak Ramli. Jadi ini SL nggak berhubungan sih dengan sell stop atau buy stop gitu ya. SL itu batas rugi, sell stop atau buy stop itu adalah kalau mau masuk pasar tapi dengan pending order, tidak langsung masuk pasar. Tapi kita pesan harga ya, apakah akan terjadi break gitu, break support misalnya di sini, ya saya pilih saya sell di sini. Atau mau pilih buy kalau di sini ragu gitu ya. Saya berharap ini akan motong moving average motong 20 ya. Ya udah saya buy stop di 1795 atau 1780 atau 1800 dengan harapan ke 1814 ya. Bisa seperti itu. Buy stop di 1795 atau 1800 arah target ke 1814 atau sell stop di 1765 arah target ke 1746. Nah, kayak begitu, Pak. Oke, Ya. sudah terjawab ya, Pak Ramli ya. Oke, di sini juga ada Pak Ada nggak YouTube ya, strategi ini ya? ini. Ada. Ada ya. Ada Bapak, di ya, coba di- Bapak di YouTube channel Forex Pro ya, Pak Lindu ya. ya, Oke, itu sobat, mengenai Bollinger dan moving average cari aja. ya searching aja. Oke, sobat trader juga ingin belajar edukasi ya tentang teknikal ya, dan mau belajar lebih dalam lagi tentang forex gitu ya. Sobat trader bisa nonton langsung di YouTube channel kami Forex Pro ya, nama YouTube channelnya Forex Pro. Oke, ini ada lagi nih Pak Ramli Tahir menanyakan mungkin yang Bapak maksud itu sell limit or buy limit ya. Kayaknya nyambung dari pertanyaan yang di atas nih tentang stop, sell stop dan buy stop. Oh, Suaranya nggak keluar Pak Rindu. oke Pak Ramli. Kalau sell limit atau buy limit ya itu harga kita prediksi akan terjadi koreksi. Kalau sell stop atau buy stop itu kita prediksi harga akan terjadi break ya. Kayak contohnya gini, tadi sell stop itu di sini gitu ya. Kalau stop itu artinya harga akan bergerak searah dulu gitu, kemudian terjadi break. Nah, disitulah kita pending ordernya. Kita harapkan terjadi break. Kita ngambil posisi saat terjadi break support ataupun break resisten. Kalau buy limit, misalnya ini ya, kita prediksi, oh harga ini akan terus turun nih, tapi kemungkinan koreksi dulu.
ya. Kalau koreksi dulu, misalnya koreksinya kemana? Wah, ke sini nih. Kemungkinan sampai sini baru dia akan turun lagi gitu. Nah, itulah kita pasang sell limit, Pak. Ya. Ini sell limit, yaitu apa? Sell saat terjadi koreksi. Jadi kita pesan harga di koreksinya. Ya. Sell limit di 1794. Atau misalnya kalau mau buy limit, oh saya buy limit paling nggak kalau turun break ini ke sini dulu nih, nggak sampai ke sini gitu ya. Sini saya mau buy limit di 1765. Jadi misalnya break ke sini 1765 gitu ya, akhirnya keambil buy-nya. Kalau naik ya profit, kalau turun ya dia loss kayak begitu. Ya. Jadi kalau sell limit atau buy limit itu kita ngambil pending order dengan prediksi kita bahwa harga akan terkoreksi terlebih dahulu. Ya, berlawanan terlebih dahulu tapi sedikit. Kemudian kalau buy stop atau sell stop itu kalau kita prediksi ini harga nih akan terjadi break nih. Ya. Akan break support atau break resistennya. Jadi seperti itu bedanya ya, Bapak. Maaf. Oke, terima kasih Pak Lindu. Sudah terasa kita sudah hampir jam 5 sore nih. Oke, Pak Galaksi, namanya siapa ini yang menjelaskan nama lengkapnya, mohon Pak Galaksi mungkin nanti bisa nonton rekamannya Pak ya di YouTube channel kami Forex Simpro ya, karena beliau baru bergabung menanyakan mohon dijelaskan kembali memakai indikator apa. Nanti untuk selengkapnya Pak Galaksi M20 bisa nonton langsung di YouTube channel kami Forex Simpro ya Pak ya. Oke, mungkin sudah selesai ya Pak Lindu ya materi yang disampaikan Sobat Trader semua pada sore hari ini. Ya pasti bagus sekali ya materi yang disampaikan oleh Pak Lindu, pasti juga sangat bermanfaat bagi Sobat Trader semua. Mungkin juga Sobat Trader baru trading ya atau sudah lama trading gitu ya, pasti materi yang disampaikan itu bermanfaat bagi Sobat Trader. Kalau Sobat Trader ini mendengar lagi ya materi yang disampaikan oleh Pak Lindu, Sobat Trader bisa menonton langsung di YouTube channel kami Forex Simpro. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jika Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi Customer Relationship Java Global atau tim kami dari Java Global Futures ya yang mengundang Sobat Trader pada sore hari ini. Dan jika Sobat Trader ingin mendapatkan layanan edukasi, signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Sekali lagi, untuk mendapatkan layanan edukasi signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Ya. Bagaimana caranya? Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures yang mengundang sore hari ini. Oke, sampai di sini Sobat Trader pertemuan kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya. Trade by yourself and Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Forex Simpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Forex Simpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Forex Simpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Forex Simpro Community.
Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.